Oke, selamat pagi semua. Selamat siang ya, bukan pagi. Ya, ngaco ini, udah siang ya. Bertemu kembali dengan Mas Bro yang kedua. Akan saya infokan yang fakta-fakta dan penting-penting untuk kalian semua. Supaya kalian semua nggak ketakutan, kebingungan, ataupun ondalanel ya. Oh ya, untuk pemula kalau yang mau belajar, saya sediakan link ada di deskripsi itu. Untuk di WA ataupun di grup VIP. Dengan biaya receh sekali. Supaya Anda nggak salah beli koin atau selalu dapat info dari saya, bisa ngebel langsung, bisa lip, jadinya akhirnya kalau ada food PP yang membuat Anda ingin CL, akhirnya Anda nggak jadi CL setelah dapat mendalami PP dengan Mas Bro tentunya. PP ini bukan koin kaleng-kaleng ataupun sembarangan. Kalau ini ada turun dikit itu hal yang lumrah. Market ya kerjanya naik dan turun. Ada yang pasang lepret, ada news-news yang negatif, data CPI, kebu sapi, dan mengek lah, macam-macam. Tapi yang jelas ini arahnya akan ke atas ya, bukan arah bear market, arahnya akan arah terbang. Karena banyak event-event tahun ini yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, apalagi si PP ini kemungkinan nanti akan masuk ke Coinbase, Robinhood, ETF support itu bisa terjadi. Nggak ada hal yang tidak mungkin di dalam cryptocurrency. Yang mana waktu ETF BTC itu berkali-kali ditolak sama si SEC dari Gensler, tapi sekarang berbanding terbalik bahwa SEC itu keluar-keluar di media sosial, bahkan semua orang termasuk yang dituju seperti BlackRock, Grayscale, Fidelity dan kawan-kawan diminta untuk dan ditawari untuk silahkan mendaftarkan koin mana yang akan dijadikan ETF support. Apakah nggak hebat, udah dibuka lampu hijau sama Gary, mungkin amplopnya udah merasakan ya, gede kali ya. Jadi yang penting ETF support itu syaratnya memenuhi syarat, uangnya ada, jadilah dia. Apalagi saya dengar-dengar dari teman yang di luar sana, untuk PP ini akan dijadikan konspirasi elit global. Bisa saja nanti ETF support dengan isik-isiknya itu si Gary Gensler itu. Ini udah keluar riset ya kemarin, kalau nggak salah ya, kalau salah ya dikoreksi. Itu dia akan merapat menjadi komisaris ya, pejabat di Binance, dan GZ merapat ke sana. Bahkan GZ itu kan mempunyai pasokan 20% meme coin PP, barangkali nanti akan jadi gebrakan yang luar biasa, tiba-tiba jadikan ETF support. Bisa saja, nggak ada yang tidak ya. Udah saya jelaskan juga yang di dalam tombol gabung komunitas malam ya, ada dari CCI-nya, dari apa namanya TA Daily, itu sangat bagus, menandakan ke atas. Dan Anda nggak perlu khawatir, market cap-nya masih 50 triliun. Artinya ini bukan koin kaleng-kaleng. Investor banyak masuk di sini. Dan ketika turun, PP ini nggak akan dibanting dalam. Ketika dalam tuh akan langsung ngeban dalam waktu singkat, langsung terbang karena narasinya terlalu kuat. Semua orang-orang pasang order buy di bawah. Yang mau masuk itu udah banyak sekali. Dan dilihat yang lain blongsor semua, kendor semua. Ini masih ada kenaikan per detik ini saya bikin video 2,41%. Harganya di 0,1212. Wiro Sableng ya. Ya, itu coba lihat koin-koin yang lain longsornya lebih dalam. Ini sangat bagus mengikuti BTC. Kalau BTC turun dikit, ini akan turun dikit sekali. Ketika BTC terbang dikit, ini terbangnya edan-edanan. Dan pemenangnya di bulan ini adalah si PP yang kenaikannya sangat tertinggi. Dan market cap-nya sempat menyentuh 30 market top CMC. Satu kali ngesot aja 10, 13 kemarin 46 ya. Sekali ngesot 16. Ranking itu dilewati. Bahaya sekali. Jadi yang koin-koin blue chip di top CMC saja sudah agak kendor ya, kurang hip ya, masih tenar PP pada lari ke PP. Ini satu indikator ataupun barometer. Kita harus tenang untuk masuk PP, kemungkinan RP1 dengan mudah. Yang mana dulu Shiba bantingannya lebih edan-edanan lagi. Ya, saja sampai CL, nggak taunya akhir tahun RP1 bahkan lewat ya, 1,3 rupiah terjadi. Tadi turun sempat dikit pun langsung akan
terbang kembali. Ini dikatakan turun nggak seberapa, sideways saja, kemudian akan melanjutkan terbang kembali. Ya, saya nggak perlu pakai TA. Ini untuk video yang kedua ini. Semalam nanti juga akan live malam. Ya, saya nggak bosen-bosen dengan penuh tentunya berjujuran keringat, berjujuran cocot untuk cari tambahan demand-demand. Saya bikin FOMO terus terang, saya bikin FOMO, saya tenarkan. Tapi saya tenarkan, saya FOMOin koin yang benar supaya ada cuan. Nyatanya sudah banyak yang cuan. Ya, kemarin berapa waktu turun kemarin? Di USDT-nya 0,00000 ya 7 ya. 5 0,005 0005. Sekarang 0007 75 bahkan ya. Itu kan sudah naik tinggi, turun nggak sampai dasar di bawah lagi. Banyak yang berpindah yang tadinya hanya scalpingan sudah jatahnya ada, sudah mulai long invest, artinya semakin kuat ke depan PP ini akan dijanjikan konspirasi elit global bisa akan tembus ke Rp1 bahkan lebih. Dan kalau dilihat daripada IJR-nya kemarin sempat turun di 0,08. Ini sekarang 0 di belakang koma sudah nggak ada. Artinya semakin ke depan semakin naik. Waktu dulu saya beli PP aja 1 juta dapat 100 juta koin, waktu saya harga murah itu. Sekarang 1 juta koin dapatnya berapa? Kecil banget ya. Nggak ada 10 juta, artinya naik udah 15 kali lipat. Apa nggak jos, kurang apa untuk PP? Nggak perlu ragu. Kalau orang larinya ke PP lagi, pergi ke PP, ngapain beli koin yang lain? Dan portonya perlu dirampingkan. Saya juga nggak bahas PP saja. Kalau yang mau masuk-masuk, yang saya review semua dulu ECP, HNT semua udah cuan tinggi. Habar yang saya review masih 700 untuk long invest, sekarang udah kemarin sempat 2.500, udah cuan, udah di TP, ini turun lagi ya wajar. Kalau yang untuk mau long invest jangka panjang sampai nanti akhir tahun yang bisa katakanlah cuan berlipat-lipat positif dan nggak berbahaya, koin yang berfundamental sekali ya masuk. Yang masih murah ya Polygon sama Cardano, karena kedua koin itu terbangnya paling cepat ketika nanti bull market, karena itu koin yang berfundamental, harganya masih murah, koin blue chip. Berapa kenaikan Cardano Matic? Saya ambil bawahnya aja, nggak usah muluk-muluk, 30.000 itu akan sampai koin sebaik itu, sebagus itu. Ya ngerti ya, paham. Jadi nggak usah perlu ragu lagi. Ya kita lihat rankingnya. Kita akan lihat dilihat rankingnya semalam sampai ranking 30 itu, apakah nggak suatu barometer bahwa ini koin pantas untuk di long invest kan, daripada koin-koin yang lain yang sekelas top CMC koin blue chip aja sampai kalah semua. Karena di sini main tumbang-tumbangan uang, main narasi yang lagi hebat mana. Ya ini udah 36, artinya kemarin 43. Itu udah bagus, yang kemarin sempat ke 31. Ini ngikuti BTC. Coba lihat selama dalam sepekan ini kenaikan 56,67%. Yang lain kan kenaikannya 3%, Commerce 5%, Stellar 6%. Ini Stellar ini semalam sempat kesalip ini. Rankingnya juga beda, apa namanya, market cap-nya beda tipis. Paling-paling nanti dihajar lagi, PP akan lompat. Ini PP akan jadi 10 besar itu bukan isapan jempol belaka. Sudah ketahuan, gerak-geriknya itu udah bisa dibaca. Apalagi semalam ranking 30, artinya apa? Makin tenar, makin hebat, makin terkenal. Saya perjuangkan satu hari bikin video PP mulu ya, biarin. Ya, sampaikan dulu RP1 jadi jutawan semua. Selesaikan misi ini, baru nanti pindah koin lain ke depan. Begitu, ya. Ini malam ini, semalam ya, ini kehajar semua ini. Ya, yang namanya Stellar itu XLM itu koin bagus, dedengkot fundamental, kehajar rankingnya aja ini 32, malam malah kalah dengan PP yang mana 53 billion, PP semalam sampai 54 billion. Udah pada cuan, yang main scalpingan ya wajar. Tapi yang namanya scalping itu kan nanti harga tinggi pun dia akan masuk, dia nggak peduli harga berapapun dia akan hajar. Yang penting dia itu apa namanya pas, ya ramalan dia itu pas, ini mahal nggak apa-apa, mau terbang lagi. Itu kalau yang main scalping, beda dengan yang long invest. Nah ini
investornya nggak akan kembali lagi, larinya akan ke PP lagi. Karena datanya menurut berita bahwa PP ini jadikanlah investasi orang-orang paus-paus ETH. Selain daripada ETH itu dia larinya ke PP. Hanya itu, kalau yang lain untuk scalpingan sesaat cari duit sesaat saja di koin lain. Dan bagaimana immutable tuh GWIP, Ketendang, Pican, Arbitrum, Kaspa, Maker, Grab, ya GRT, Theta Network, kehantam semua. Saya bahas Theta ini waktu harga 14.000 ya. Market cap-nya berapa waktu itu? Saya bahas Theta itu. Market cap-nya cuma 16 billion. Naiknya udah tinggi tuh, saya bahas dari awal-awal. Saya nggak mau bahas koin-koin yang sudah naik. Yang ini barang bagus punya Google kok melorot kendor banget ini. Kayak celananya Martini kok rankingnya kok parah banget. Ini koin bagus punya fundamental, ini Google nggak sembarangan. Saya suruh masuk waktu itu harga 14.000, sekarang udah 40.000. Itulah saya. Ketika sekarang harga yang untuk long invest dulu masuk harga 14.000, sekarang 40.000. Ketika nanti turun lagi jadi 30.000, mereka nggak banyak komplain karena tetap masih cuan. Sama juga waktu saya membahas beli PP masih harga murah. Sekarang tahunan turun tuh gembar mbak pada melolong. Itu kan orang-orang yang ikut saya baru-baru, subscriber baru yang masuk di atas. Kalau yang ikut saya lama itu turun-turun ya mereka jogetan. Yang penting joget, pokokin joget. Wong masih cuan gede. Wis do mangan urung? Do ngopi urung? Kurung mangan yo nyate aja, nyate kue ya. Sing guguk-guguk ya, nyate wedhus apa? Orang ngerti wedhus Mas Bro, kambing. Saya rasa itu cukup ya. Mudah-mudahan nanti malam ada gebrakan harga loncatan yang luar biasa seperti kodok ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro, banyak salah, banyak dosa itu pasti ya. Karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya gak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah mulai membaik lagi, harganya udah mulai lompat, turun dikit tadi udah naik kembali. Makanya pegang aja erat-erat koin ini, jangan CL. Rugi kalau turun. Anda nggak main ini aja future ataupun main lepret, paling-paling nominalnya turun dikit, kemudian nanti balik lagi juga koinnya nggak akan hilang. Ya begitu ya. Mudah-mudahan cuan semua, sabar. Ya, saling dukung-mendukung, merapat ke komunitas supaya bisa belajar di sana, nggak sembarangan, belajar itu wajib. Saya rasa cukup ya. Sudah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.